Gubernur DKI Jakarta pemirsa Anies Baswedan gencar untuk melakukan kegiatan politik setelah sebelumnya menerima pencalonannya sebagai bakal calon presiden dari Partai Nasdem. Hari ini Anies mendatangi kantor DPP Partai Demokrat yang disambut langsung oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Ratusan simpatisan bakal calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem Anies Baswedan menyambangi kantor DPP Partai Demokrat di Menteng, Jakarta Pusat. Kedatangan Anies langsung disambut oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Kedatangan Anies sendiri ke kantor DPP Partai Demokrat sebagai kegiatan politik yang dilakukan sekaligus membahas pembentukan koalisi dan kerjasama politik antara mantan Gubernur DKI Jakarta itu dengan Partai Demokrat. Semoga kedatangan Mas Anies ini juga semakin mendekatkan beliau. Saya tadi mengatakan semakin dekat dengan keluarga besar Partai Demokrat. Kita semua sedang dalam percakapan apa yang sudah dilakukan oleh Partai Nasdem. Sekarang kita berbicara juga dengan teman-teman di Demokrat. Insya Allah nanti percakapan juga meluas dengan PKS yang mudah-mudahan nanti membangun sebuah aliran baru di dalam kita membangun Indonesia yang lebih baik. Sepekan sebelumnya pemirsa, kegiatan politik Anies Baswedan mulai tampak jelas dengan diumumkannya sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pun tampaknya tidak berlama-lama untuk menetapkan bakal calon presiden usungan Nasdem walau bukan dari kader partai. Direktur Eksekutif Indo Strategik Ahmad Khoirul Umam menilai upaya Partai Nasdem untuk mengusung Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai calon presiden di pemilu 2024 bukan tanpa resiko. Menurutnya langkah tersebut akan mengancam 3 menteri Nasdem di Kabinet Indonesia Maju. Umam mengatakan ketiga menteri Partai Nasdem di Kabinet Jokowi Ma'ruf berpotensi untuk dicopot karena alasan politik. Tak hanya pencopotan menteri, langkah politik Nasdem juga sangat mungkin berimplikasi pada evaluasi total posisi partai besutan Surya Paloh tersebut di seluruh lingkaran kekuasaan. Lebih jauh, Umam juga menyebutkan terbuka kemungkinan terjadinya kriminalisasi dan penggembosan kekuatan politik Nasdem jelang 2024. Sebagai salah satu partai koalisi dan juga penghuni kabinet, keputusan Partai Nasdem untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden menyita perhatian publik. Soliditas kabinet pun kini diuji, termasuk posisi Partai Nasdem di pemerintahan. Sudah bergabung pemirsa bersama kami malam hari ini melalui sambungan Zoom. Para narasumber kami, saya perkenalkan terlebih dahulu ke hadapan Anda ada Bang Ahmad Effendi Khoiri atau Gus Coy, Ketua DPP Nasdem. Selamat malam, Gus Coy. Selamat malam Mbak dan selamat malam semuanya. Baik, kemudian ada juga Mas Adi Prayitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Selamat malam Mas Adi. Kemudian selamat malam Mbak, selamat malam Gus Coy, Mas Gilbert. Baik, ada Bang Gilbert Simanjuntak, politisi PDI Perjuangan. Bang Gilbert, selamat malam. Bang Kamhar. Ada Bang Kamhar juga, Lakumani, Deputi Bapilu DPP Partai Demokrat. Selamat malam Bapak-Bapak, semoga pagi hari tadi pertemuan antara Nasdem dan Demokrat juga bisa memberikan pencerahan di pemilu 2024. Saya ke Gus Coy terlebih dahulu, apa yang menjadi dasar pertemuan pagi hari tadi langsung menuju kepada Partai Demokrat? Akankah ini mengerucut sebenarnya? Itu pertanyaannya mestinya ke Demokrat itu. Kedua partai, karena pertemuannya adalah kedua partai sebenarnya. Setelah diusung oleh Nasdem memang sudah sayudianya Mas Anies melakukan komunikasi atau silaturahim dengan partai-partai yang mungkin diajak koalisi atau diminta untuk memberikan dukungan. Kalau dengan Demokrat kan insya Allah sudah hampir pasti ya. PKS juga begitu. Nah berikutnya lagi saya kira bukan hanya 3 ini, kalau mungkin kan harus juga komunikasi dengan partai-partai lain, harus membuka diri. Artinya kemungkinan itu bisa saja masih akan terjadi. Artinya kalau dengan Demokrat itu sudah. Dan langkah ini memang seharusnya bagus sekali, harus terus dilakukan.
Baik. Apalagi nanti kalau sudah lepas dari jabatan gubernur, harus intensif melakukan komunikasi politik dengan partai-partai lain. Baik, artinya koalisi dengan Partai Demokrat sudah menemukan titik terang begitu ya? Ya, sudah sehati, sudah sevisi, tinggal ini aja, peresmiannya, saya kira begitu ya. Baik, Bang Kamhar, bagaimana Anda melihatnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silaturahmi hari ini adalah tindak lanjut daripada proses komunikasi politik yang selama ini sudah terjalin antara Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS. Kemudian setelah Partai Nasdem menetapkan Mas Anies sebagai capres, tentu para pihak yang harus membangun komunikasi ini menjadi Mas Anies sebagai salah satunya untuk membangun komitmen bersama-sama untuk langkah ke depannya. Dan hari ini silaturahmi Mas Anies ke Partai Demokrat yang langsung diterima oleh Mas Ketum AHY adalah tanda bahwa proses komunikasi politik ini semakin maju dan semakin progresif, dan juga sangat terlihat, terasa persahabatan, hubungan yang begitu akrab ketika Mas Anies berkunjung ke DPP Partai Demokrat yang disambut secara antusias oleh segenap kader, yang juga ini merupakan tanda ekspresi dari harapan dari segenap kader, karena pertemuan kedua figur ini, Mas Ketum AHY dan Mas Anies, memang sudah sangat dirindukan sebelumnya. Mereka berdua adalah figur yang dianggap sebagai representasi daripada semangat yang menjadi aspirasi segenap kader, sekaligus aspirasi yang kami tangkap berkembang di masyarakat, yaitu perubahan dan perbaikan. Dan keduanya secara tegas pada kesempatan hari ini menegaskan kembali tentang komitmen perbaikan dan perubahan itu. Baik, artinya secara tidak langsung menyiratkan bahasa bahwa memang sudah hampir menemui titik terang, satu visi, satu misi begitu ya, untuk berkoalisi bersama, Bang Kamhar. Banyak sekali tadi yang disampaikan oleh Mas Anies maupun Mas AHY pada konferensi pers, juga ketika memberikan sambutan di internal, pertemuan internal kepada pengurus DPP Partai Demokrat tentang apa yang menjadi dasar dari kemudian Mas Anies menganggap bahwa Partai Demokrat itu sendiri bukan baru ya. Beliau sejak 2013-2014 yang lalu pernah menjadi peserta konvensi Capres Partai Demokrat, dan secara tegas juga disampaikan kepada segenap kader mengapresiasi mekanisme tersebut, yang itu adalah bentuk implementasi daripada meritokrasi dalam rekrutmen atau seleksi kepemimpinan nasional melalui jalur partai politik. Dan Mas Anies mengapresiasi betul itu, dan juga komunikasi-komunikasi yang sudah sejak lama terjalin dengan Mas Ketum AHY, bahkan ketika mereka masih berkiprah di medan pengabdiannya masing-masing, ketika Mas AHY masih sebagai perwira di TNI, Mas Anies sebagai intelektual akademisi, juga sudah terjalin hubungan yang intens. Dan ketika mereka hijrah ke jalan politik pun pada kontestasi Pilgub DKI yang lalu kembali bertemu, dan kompetisi itu tidak menyurutkan, malah semakin meningkatkan hubungan mereka, persahabatan mereka, dan ini terus mengalami kemajuan. Termasuk saat ini ketika Partai Demokrat, Nasdem, dan PKS terus mengalami kemajuan dalam komunikasi politik untuk atau sebagai bagian dari ikhtiar untuk membangun koalisi. Dan Mas Anies sendiri telah ditetapkan oleh Partai Nasdem sebagai capres, dan ini juga bersesuaian dengan aspirasi atau harapan dari sebagian besar kader Partai Demokrat, karena sekali lagi mereka berdua adalah figur yang dianggap sebagai representasi dari semangat perubahan dan perbaikan. Baik, saya ke Bang Gilbert. Bang Gilbert, kalau Anda melihat dari kacamata Anda begitu ya, sebagai seorang politisi dari Partai PDI Perjuangan, melihat pertemuan dari kedua partai ini, bahkan pagi tadi Pak Anies juga sempat menyebutkan ini adalah sebuah aliran baru. Boleh saya minta komentar Anda, Bang Gilbert? Baik, terima kasih Bang Kamhar, Bang Khoiri, Bang Mas Adi.
Saya kira itu merupakan keputusan partai yang harus kita hormati dan kemudian memberikan kejelasan sebenarnya bentuk koalisi yang akan ke depan. Tetapi seperti pernyataan dari Wakil Ketua Demokrat sendiri, pencapresan di Nasdem itu tidak normal dan kemudian saya melihat pertemuan yang dilakukan dengan Demokrat juga menjadi tidak normal karena apa? Dari sana tidak normal, kemudian hasil pertemuan dengan Demokrat tidak mencetuskan bahwa Bung Anies menjadi capresnya Demokrat. Jadi Tidak agak sedikit normal sulit ini ya. bahasanya akan seperti apa, Bang Gilbert? Bahasanya Andi Arief, jadi mesti ditanya ke Andi Arief. Gitu. Jadi karena itu pernyataan dari sana, jangan ditanya ke saya. Nah, Baik. kemudian kalau dari sana tidak normal, lalu kemudian saya melihat ada yang aneh. Karena satu, ini dilakukan di tengah ada korban banjir, di tengah Jakarta kebanjiran, kemudian ada aliran baru, maksudnya aliran banjir atau aliran apa begitu. Agak sedikit tidak nyaman sebenarnya. Kenapa mesti terburu-buru dalam hal ini? Pada saat semua orang dalam keadaan kesulitan, kemudian itu harus dideklarasikan. Sebaiknya sebenarnya kita menjaga sikap dengan masyarakat. Buat saya ini penting, karena ini kalau saya melihat di masyarakat juga tidak apresiasi ya. Melihat kondisi ini kok sepertinya politik ini lebih penting daripada masyarakat begitu. Nah, masyarakat melihat ini sepertinya aneh begitu. Kok gubernur malah kemudian mengurusi dirinya menjadi calon presiden bukan mengurusi rakyat. Ya. Masih ada waktu seminggu kok. Jadi Ya. kenapa tidak sabar aja seminggu lagi kok kebelet begitu ya. Baik. Ya itu dulu barangkali mungkin Anda juga mau nanya waktunya mungkin nggak cukup. Baik, Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024 tentu ada resiko yang harus diambil. Resiko berat kalau boleh kami sampaikan begitu ya. Dari pandangan publik pun mengatakan demikian. Gus Coy, tanggapan Anda kaitannya dengan pencalonan yang tidak normal, kemudian juga pelaksanaan pertemuan silaturahmi yang tidak normal, kalau tadi dibahasakan oleh Andi Arief, kemudian juga ada resiko sebenarnya yang harus diambil. Ini juga kaitannya dengan posisi di pemerintahan. Silakan aja orang ngomong apa, tapi ini normal sekali. Mana yang tidak normal? Segala sesuatunya sudah difikirkan, sudah dikalkulasi, dan semua kegiatan itu harus berjalan. Di sini tidak ada yang buru-buru, yang tidak ada tergesa-gesa. Nasdem itu memang selalu terdepan. Dalam banyak hal selalu terdepan. Tidak gerusa-gerusu, semuanya melalui proses yang logis, yang rasional, yang wajar, dan semuanya sudah dikalkulasi. Resikonya tentu saja sudah dipertimbangkan, dan kita dalam berpolitik ini saya kira sudah saatnya ke depan ini saling menghormati, menghargai, tidak saling mencaci, tidak saling mendistorsi. Ya, kita ini ingin politik yang sehat, demokrasi yang sehat. Ya, kalau ngiri, dengki itu sudah tidak zamannya lagi. Kita buktikan kompetisi di lapangan, kita tawarkan program-program yang rasional, yang menarik untuk rakyat, yang mendekatkan untuk tercapainya Indonesia sesuai dengan cita-cita kemerdekaan. Jadi arahnya harus ke sana. Jadi tidak lagi, wah ini terburu-buru, tidak lagi, wah ini situasinya tidak tepat. Itu semua hak setiap partai. Ya, jadi itu relatif. Nah, saya kira mainnya tidak di situ lagi. Mainnya adalah main rasional, main yang objektif, main pemikiran, main gagasan, kemudian ditawarkan kepada publik, pada rakyat. Nah, di sini mainannya itu, ya, bukan saling menyerang. Nah, walaupun sebenarnya itu, maka saya harapkan seperti kakak Bung Gilbert ini harus ke sana, mainannya ke sana. Kita ajak, pertarungannya adalah pertarungan sehat, pertarungan yang rasional, yang objektif, tawar gagasan. Nah, di situ saya kira. Bung Gilbert, kita tidak lagi bicara ke belakang, artinya kita bicara ke depan. Silakan Bung Gilbert, ada tanggapan dari Anda. Saya punya hak untuk mengatakan itu karena masih ada persoalan di DKI yang sangat berat pada hari ini. Apakah kemudian itu menjadi tidak benar kalau saya mengatakan bahwa rakyat sangat butuh? Apakah kemudian saya menjadi tidak konstruktif kalau saya mengatakan rakyat sangat butuh di tengah banjir, di tengah antrian yang begitu panjang untuk Transjakarta, kematian 3 siswa?
Apakah itu menjadi tidak menyentuh buat Nasdem dan Demokrat? Saya kan tidak mengatakan itu salah, itu urusan masing-masing partai. Tetapi bahwa saya menyatakan bahwa rakyat butuh, apa ada yang salah di situ? Saya tidak usah diajari, karena saya juga bersentuhan langsung dengan Anies. Saya lebih tahu dari Bung Khoiri. Jadi saya kira ini penting saya sampaikan, karena apa? Ini suasana dalam hal ini sangat genting buat saya, bahwa kan katanya tidak ada korban itu menjadi ukuran utama dalam banjir. Nyatanya kan ada korban. Surut dalam 6 jam, nyatanya tidak surut dalam 6 jam. Lalu kemudian apa yang mesti kita lakukan, bahwa kemudian Nasdem mendeklarasikan pada saat yang bersangkutan masih dalam kasus diperiksa di KPK, apakah ini bukan sebuah intervensi terhadap masyarakat juga begitu? Apa ini bukan juga melemahkan institusi? Kita berbicara kenegaraan, saya setuju. Saya sangat setuju dan ada di posisi yang sama. Tetapi pelaksanaan yang dilakukan, apakah kemudian sesuai kata-kata yang disampaikan oleh Bu Choi barusan dengan kemudian apa yang dilakukan secara real politiknya? Kan tidak. Itu makanya kemudian saya sampaikan tadi pendapat-pendapat kita. Begitu. Kita sah-sah saja, silakan saja kemudian berpendapat. Baik, saya coba ke Mas Adi. Mas Adi, mungkin Anda bisa menjadi penengah di sini. Apa manuver yang memang Anda lihat begitu ya dari entah mungkin apakah memang terburu-buru dalam pengumuman bakal calon presiden atau memang ini sudah tepat begitu karena yang lain mungkin masih malu-malu begitu dalam memberikan nama siapa yang bakal diusung. Pastinya terjadi pro dan kontra ya Mbak Rizka, karena Anies ini adalah makhluk politik yang setiap perkataan, pernyataan, tingkah dan laku politiknya memanting perdebatan yang selalu terbelah. Itu terbukti misalnya ketika Anies diusung oleh Partai Nasdem, statement-statement mengkritik, memuji juga, saling sahut menyaut di berbagai tempat, termasuk soal ini anggapan dianggap terlampau dini, tidak sensitif karena ada tragedi kemanusiaan dan seterusnya. Tapi pada saat yang bersamaan bagi para pendukung Anies tidak ada soal. Sekalipun saat ini sebagai gubernur, tapi tanggung jawabnya sebagai gubernur kan masih dijalankan dengan baik sampai tuntas. Sekalipun ada banjir misalnya mengunjungi dan seterusnya dan seterusnya. Bagi saya ini adalah perdebatan-perdebatan pada level di mana masyarakat masih terjebak pada pro dan kontra. Bagi saya secara umum ini adalah menunjukkan bahwa pemilu 2024 ini akan semakin menarik ya, karena ada variabel Anies yang kemudian diusung oleh Partai Nasdem, kemungkinan akan berkoalisi dengan Demokrat dan PKS. Kenapa menjadi menarik? Karena mungkin Anies adalah satu-satunya sosok non-koalisional pemerintah yang memang akan memberikan sentuhan yang agak berbeda. Kalau melihat rata-rata orang yang akan maju di 2024, ini kan rata-rata adalah teman-teman yang saat ini berada di inner circle kekuasaan pemerintah. Ganjar, Pranowo, Puan Maharani, kemudian ada Sandi, Erick Thohir, dan Erlangga Hartarto, dan seterusnya. Jadi kalau mereka yang bertanding kan relatifly tidak terlampau membuat kegaduhan, karena mereka adalah semazhab secara politik. Tapi beda ceritanya kalau kemudian ada Anies selama ini yang dianggap sebagai sosok yang berseberangan secara diametral, dan kebetulan diusung dan deklarasikan oleh Nasdem yang notabene-nya saat ini adalah partai koalisional pemerintah, maka disitulah sebenarnya titik bara api yang kemudian membuat persoalan Pilpres 2024 itu kembali menyala. Wah, ini 2024 akan menarik, terjadi kompetisi yang kemungkinan menurut saya eskalasinya akan menarik. Ini terbukti ketika Anies diumumkan sebagai kandidat capres, bukan hanya safari politik yang sudah dilakukan ke berbagai tempat gitu ya, termasuk ke Partai Demokrat, tapi reaksi publik terhadap Nasdem, terhadap Anies juga sudah bermunculan di mana-mana. Ini bagi saya adalah tidak terlepas dari sudut pandang mana cara melihat Anies di deklarasi. Baik, saya menggarisbawahi titik bara api mulai muncul kembali begitu ya ketika muncul nama Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di 2024 yang diusung oleh Partai Nasdem. Artinya apakah memang posisi Partai Nasdem di pemerintahan ini akan menjadi tanda tanya? Apakah memang tidak akan ada serangan atau hantaman secara politik dan bagaimana posisi Partai Nasdem di pemerintahan nantinya? Kita bahas lagi setelah ini, Bapak-bapak, termasuk juga komunikasi politik yang akan dibangun dari Partai Nasdem dengan partai-partai lainnya. Tetaplah bersama kami pemirsa di MNC News Prime. Kami kembali sesaat lagi.